Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Chandra Deviasi, NIM 2011-03-1301 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi agama Hindu, yaitu tentang catur marga dan tempat suci. Yang pertama, catur marga atau yang biasa disebut catur marga yoga. Catur marga ini adalah 4 tahapan atau jenjang kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, adapun 4 komponen catur marga itu, yaitu yang pertama bakti marga atau bakti marga yoga, adalah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui dengan cara kita berbakti kepada Tuhan, sujud dan menghormati dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, karma marga yoga adalah cara kita atau jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tindakan atau usaha atau kerja yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Kemudian yang ketiga, ada jenana marga yoga adalah jalan atau usaha kita untuk menghubungkan diri atau mendekatkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pengetahuan. Yang terakhir ada Raja Marga Yoga, adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan beryoga. Nah, ini adalah contoh gambar beberapa orang yang melakukan yoga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian penerapan catur marga yoga. Nah, dari peristiwa ini ada seekor keledai yang jatuh ke lubang. Nah, dengan melalui catur marga yoga, kita bisa menerapkannya dengan menolong keledai ini agar bisa keluar dari lubang tersebut. Kita bisa meminta bantuan kepada warga sekitar untuk menimbun tanah ke lubang tersebut sehingga tanah itu jatuh di punggung keledai itu. Kemudian keledai itu menggoyang-goyangkan badannya sehingga tanah itu bisa jatuh ke bawah, sehingga semakin banyaknya tanah yang jatuh ke bawah lubang itu akan semakin dangkal, sehingga dengan mudah keledai itu bisa meloncat keluar dari lubang tersebut. Nah, dengan cara itu kita sudah menerapkan catur marga yoga, menolong sesama makhluk Tuhan. Kemudian adapun contoh bakti marga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa melaksanakan persembahyangan atau trisandya yang merupakan wujud sayang kita, bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita bisa saling menyayangi antara orang tua, saudara, keluarga, ataupun siapapun keluarga kita. Membantu orang tua dengan rajin belajar, itu merupakan salah satu wujud sayang kita, wujud bakti kita kepada keluarga. Kemudian dengan saling menghormati, tidak membeda-bedakan, membantu teman ketika mengalami kesulitan, menghibur teman ketika sedang bersedih. Nah, hal tersebut sudah termasuk dalam rasa sayang kita atau rasa bakti kita kepada teman-teman. Kemudian adapun rasa sayang kita untuk musuh, karena selain itu musuh juga kita harus sayangi. Dengan cara kita bisa mendoakan musuh kita agar bisa menjadi lebih baik, kemudian tidak membenci mereka walaupun mereka membenci kita, dan selalu berusaha membuat hubungan kembali baik sehingga tidak ada yang namanya musuh lagi. Kemudian ada suatu kutipan sloka Rigveda 8698. Nah, dari sini kita bisa melihat maknanya. Dalam kutipan ini yang menyarankan dalam kitab ini adalah kitab suci Weda yang terdapat dalam Rigveda 8698 yang ditulis oleh leluhur-leluhur yang mendahului kita pada zaman dahulu kala. Nah, isinya ini mengajarkan agar kita pujalah Dia. Dia yang dimaksud dalam kutipan mantra ini adalah pujalah keagungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widewasa dengan sepenuh hati dan keteguhan hati kita sebagai makhluk ciptaannya. Kemudian Bhagavad Gita 3.10
19. Nah, dalam kutipan ini kita bisa melihat penerapan contoh sloka Bhagavad Gita, yaitu dengan memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara tulus ikhlas, tanpa berharap kita mendapatkan imbalan atau mengharapkan suatu saat akan mendapatkan rezeki karena telah menolong. Nah, tindakan ini kita bisa memberi bantuan kepada pengemis, bantuan untuk panti asuhan, atau menolong orang lain yang sedang mengalami musibah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan dalam sloka Bhagavad Gita 3:19 ini. Adapun pura adalah istilah untuk tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura di Indonesia terutama terkonsentrasi di Bali sebagai pulau yang mempunyai mayoritas penduduk penganut agama Hindu terbanyak. Atau biasa disebut dengan Pulau Bali adalah Pulau Seribu Pura. Adapun jenis dan fungsi pura yang pertama yaitu Pura Kahyangan Jagat dan Dang Kahyangan Jagat. Yang terdapat contohnya itu ada 9 pura yang termasuk Pura Kahyangan Jagat dan Dang Kahyangan Jagat. Itu ada Pura Besakih di timur laut, Pura Lempuyang di timur, Pura Gua Lawah di tenggara, Pura Andekase di selatan, Pura Uluwatu di barat daya, Pura Batu Karu di barat, Pura Puncak Mangu di barat laut, Pura Ulun Danu di utara, dan yang terakhir Pura Besakih di tengah atau di Madiun. Kemudian ada Pura Kahyangan 3, yaitu sesuai dengan judulnya ada 3 contoh pura yang termasuk Pura Kahyangan 3, yaitu ada yang pertama Pura Desa sebagai tempat istananya Dewa Brahma, kemudian Pura Puseh sebagai tempat istana Dewa Wisnu, dan Pura Dalem sebagai tempat istananya Dewa Siwa. Nah, ini adalah salah satu contoh Pura Kahyangan 3. Kemudian yang ketiga Pura Swagina. Pura Swagina ini contohnya ada Pura Melanting, yaitu untuk para pedagang, ada Pura Subak, Pura Bedugul, Pura Ulun Suwi, dan Pura Ulun Carik untuk para petani. Dan ada juga tempat suci pura pada sebuah perkantoran atau perusahaan ataupun hotel. Kemudian yang terakhir Pura Kawitan, itu contohnya sanggah yang ada di rumah masing-masing warga Hindu di Bali. Ada paibon, panti, pedarman, ataupun dadya di Pura Besakih. Nah, ini adalah salah satu contoh sanggah, yaitu sanggah di rumah saya sendiri yang merupakan Pura Kawitan. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.